Halo Mhm, teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama ya. Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bapak Rinto Setiawan masih Ya, setia bersama kita. Halo Pak Rinto, ya. masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa ya Pak Rinto, selalu semangat teman-teman ya. Kali ini kita melanjutkan series mengenai hakim pengadilan pajak yang ternyata didominasi oleh orang-orang Kemenkeu Ya, 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 termasuk terutama DJP dan Bea Cukai. Nah, ya. gimana Pak kelanjutannya nih Pak? Ya, ini jadi ini kan melanjutkan seri yang minggu lalu, Mas ya, yang nomor 1 sampai dengan 10, sekarang ini 11 sampai 20, Mas ya. Ini adalah Hmm, hakim-hakim di pengadilan pajak. Langsung hmm, saja saya share screen, Mas. Nah, ini Mas. Udah kelihatan, Mas ya. Nah, ini hmm. nomor 11 sampai 20 ini, Mas ya. Pertama adalah ini, Mas ya, Tri Andini Kusumandari, Mas. Nah, Oke. ini dari Direktorat Bea Cukai. Jabatannya adalah Kepala Seksi sebelum menjadi hakim, Mas ya. Nah, Hmm, Kepala Seksi Nilai Pabean. Terus tahun lapor LHKPN-nya itu 2011 adalah 1,2 miliar, Mas. hmm. 2024 menjadi 2,85 miliar. Jadi kalau dari sini masih kelihatan wajar, Mas ya. Yang Hmm. ke-12 adalah Dr. Andre Irwanda. Nah, ini sudah SH juga, Mas. Nah, Oke. unitnya adalah dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, Hmm. ini 2011 beliau melaporkan LHKPN-nya 3,4 miliar, 2024 nah, naik sangat tajam, hampir dua kali lipat lebih ini, Mas. 7,48 miliar. Hmm. Yang ke-13 adalah Widi Hartono, SE, SH, ME. Ini dari Direktorat Jenderal Bea Cukai lagi, Mas. Ya, Hmm. ini di tahun 2011 lapor LHKP-nya 940 miliar, 2024 menjadi 3,29 miliar. Hmm. Yang ke-14 adalah Gunawan Setiaji, SHMH. Ini Mstut AKCA. Ini dari Sekjen Kementerian Keuangan. Melaporkan LHKPN pertama baru 2016, Mas. 481 juta. Naik lumayan drastis, Mas ya. Hampir 10 kali lipat lebih nih, Mas. Wah, 5 miliar ini. oke. Awan Setiaji nih. Yang Hmm. ke-15 adalah Joni Surbakti. Nah, ini mungkin yang dari luar ini, Mas. Ini dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Yang Hmm. kita ketahui ini sama dengan ini, Mas. Sebenarnya kantornya pengadilan pajak di Jakarta itu kan kantornya BPKP juga, Mas. BPKP Provinsi Jakarta tapi, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Pak Joni Surbakti ini belum SH, menjadi hakim. Nah, laporan HKPN pertama 2017 817 juta. 2024 adalah 1,6 miliar. Hmm. Nah, ini nomor 16 adalah LY Harisih Advianto. Ini yang berkali-kali juga melamar ke menjadi calon hakim agung, Mas ya, tapi belum lolos ini, Mas. Hmm. Nah, itu dari Kemenq, laporan LHKPN pertama 2017 8,9 miliar, 2024 9,23 miliar. Hmm. Yang ke-17 adalah Aryo Hatmoko, SIP, ST, SH, MM. Ini dari Sekjen Kemenq. Terus lapor LHKPN pertama yang kita temukan adalah 2011 1,4 miliar, 2024 3,1 miliar. Hmm. Hakim yang ke-18 adalah Retno Sri Rezeki. Ini dari Sekjen Kementerian Keuangan. Hmm. Terus LHKPN pertama 2011 adalah 2,74 miliar. Hmm. 2024 menjadi 5 miliar. Ini nomor 19 adalah Wahyu Trimulyo. Nah, ini dari Dirjen Bea Cukai. Ini tahun lapor 2011 112 juta, Mas. Wah, sangat minim sekali ini, Mas. 2024 1,4 miliar. Hmm. Yang nomor 20 Anwar Sadat. Nah, SH MEMH. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Menjadi hakim awal tahun lapor LHKPN 2010 587 juta. 2024 LHKPN-nya menjadi 2,5 miliar. Jadi sampai dengan yang ke-20 ini ada satu orang saja, Mas Awan, catatan kami yang di luar dari Kementerian Keuangan, yaitu dari BPKP Jawa Timur tadi, Mas, Pak Joni Surbekti tadi, Mas. Hmm.
Terus masalahnya apa, Pak? Ya, Emang nggak boleh? yang menjadi masalah adalah seperti ini, Mas, karena di pengadilan pajak itu tergugatnya hanya tiga, Mas. Satu adalah Dirjen Pajak, yang kedua Dirjen Bea Cukai, yang ketiga baru pemerintah daerah gitu loh, Mas. Lah Hmm, ini kalau lawannya ini nanti khawatirnya kita ini kan ini teman, Mas, dari oke. tergugatnya gitu, Mas Awan. Karena walaupun kita bersengketa dengan anak buahnya di lapangan, tapi kan Dirjen Pajaknya, Dirjen Bea Cukai, Mas, yang kita gugat, Mas Awan. Hmm, Sementara kalau kita lihat dari eselon, ini sepertinya eselonnya tinggian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, Mas, daripada hakim tadi, Mas. hmm. Nah, jadi rawan konflik kepentingan itu, Mas Awan. Jadi netralitas pengadilan pajak sangat sangat diragukan sekali itu, Mas Awan, karena ya otomatis kan mereka kan lebih membela teman satu korpsnya, Mas, daripada WP kan, Mas. Nah, kalau gitu apakah sebaiknya mencari hakim di luar dari Kementerian Keuangan? Begitu maksudnya? Seharusnya seperti itu, Mas. Dan itu sudah ada putusan MK nanti 2026, 31 Desember, Mas ya. Jadi 1 Januari 2027 itu sudah satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, Hmm, karena pengalaman kami, Mas ya, bersidang di pengadilan pajak, ini kenapa kok semua hakim harus menguasai ilmu akuntansi dan perpajakan, Mas? Karena ternyata kan di lembaga peradilan pajak ini ada Mas, namanya lembaga gugatan. Selain hmm, lembaga banding, Mas ya. Lah gugatan ini atas formil, Mas. Sebenarnya nggak perlu akuntansi, Mas. Dia hanya paham hukum acara, terus peraturan perundang-undangan, hierarkinya, itu sebenarnya bisa, Mas, menjadi hakim di pengadilan pajak. Cuman rekrutmennya mereka itu harus menguasai akuntansi, itu, Mas Awan. Betul ada lembaga dua, Mas. Lembaganya gugatan dan lembaga banding. Oke lah hmm, kalau untuk banding, karena itu akan berkaitan dengan materi, angka-angka, itu hmm, harus yang menguasai ilmu akuntansi dan perpajakan. Seperti itu, Mas. Cuman kalau untuk gugatan, seharusnya kan bisa diambilkan hakim-hakim yang lain itu loh, Mas. hmm, Karena nanti gini, Mas. Kalau gugatan sama banding ini hakimnya sama, Mas. Dia tuh lebih cenderung lihat angka, Mas. Oh, ini angkanya tagihan SKP-nya 10 miliar. Walaupun prosedurnya amburadul, Mas. Digugat itu tetap akan dimenangkan, tuh, Mas. Karena sudah lihat angka. Seperti itu, Mas Awan. hmm, Nah, kalau memang mau full semua harus menguasai akuntansi ya di Undang-Undang Pengadilan Pajak dirubah, Mas, nggak ada gugatan, adanya hanya banding gitu loh, Mas. Seperti yang dilakukan oleh Bea Cukai gitu loh, Mas. hmm, Teman-teman Bea Cukai itu tidak mengenal, jadi dia kalau digugat tidak, kita tidak bisa digugat karena di Undang-Undang Bea Cukai tidak mengenal gugatan gitu loh, Mas. Sementara hmm, di Lembaga Pengadilan Pajak ada gugatan, Mas. Tapi di hmm, Undang-Undangnya Bea Cukai katanya nggak ada gitu loh, Mas. hmm, Jadi belum ada satu keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang digugat yang bisa menang, Mas. Karena hakimnya temannya mereka membuat ini sendiri, Mas. Tafsir sendiri bahwa bea cukai ini tidak bisa digugat itu, Mas. hmm. Oke. Jadi memang diragukan juga ya ini hakim-hakim di pengadilan pajak apakah bisa betul-betul netral apa tidak karena teman-teman dia sendiri yang sedang dia perkarakan di pengadilan. Ya, contohnya tadi, Mas, ada gugatan dan banding, Mas. Kalau bea cukai aja nggak mau ada gugatan, Mas. Padahal di Hmm, pengadilan pajak, gitu loh, Mas. Ada hmm, kata gugatan lembaga namanya gugatan gitu, Mas Awan. Kan lucu, Mas. Ada lembaganya, tapi tidak bisa menyidangkan itu, gitu, Mas. Tapi perkara tetap diterima, Mas. Cuman putusannya akan ditolak, Mas, di NU. Ini bukan wewenang ini, Mas. Pengadilan hmm. pajak gitu, Mas. Oke, baik Pak. Menarik sekali juga ya ini bagaimana hakim-hakim di pengadilan pajak yang ternyata tidak netral dan justru memihak ke pihak-pihak tergugat ya. Baik Pak, kita nantikan di video berikutnya untuk hakim-hakim yang lain Pak ya. Masih ada seri Ya, berikutnya ya. siap, Mas. Oke, terima kasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama.